Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya. Sekarang kita memasuki pasal baru, yakni pasal tentang mandi sunnah. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, ini merupakan sebuah pasal. Wal irtisalatu al masnunatu sab'ata asyara huslan. Ya. Mandi sunnah itu ada 17 macam ya atau 17 jenis mandi. Yang pertama yaitu ghuslul jum'ati. Kalian bisa baca ghuslul jum'ati atau ghuslul jumu'ati. Masalahnya itu ya Jumat itu kalau di Quran itu redaksinya itu memangnya pakai domah jumu'ati. Ya, tapi ada juga yang baca Jum'ah ya. Jadi terserah kalian bacanya gimana. Cuman di sini saya baca ghuslul jum'ati, memnya disukun ya, gitu aja. Lihat diriha bagi orang yang melaksanakan Jumat ya. Yang dimaksud ya yang melaksanakan Jumatan ya. Wa waktuhu minal fajri as-sadiqi. Nah, untuk waktu melaksanakan mandi ini atau mandi Jumat ini itu dimulai fajar shadiq atau dimulai ketika subuh ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua wa ghuslul aidaini. Mandi 2 hari raya. Yang dimaksud di sini ya mandi ketika hendak melaksanakan sholat Id ya. Al-Fitri wal Adha, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Wa yadkhulu waktu hadzal ghusli binisfil laili. Untuk waktu mandi ini itu dimulai ketika setengah malam. Yang dimaksud setengah malam ini yaitu apa? Saya juga kurang begitu paham. Pokok intinya itu dimulai ketika setengah malam ya. Silakan bagi kalian yang paham ya kalian ya paham sendiri, nggak usah saya jelaskan ya. Nah, itu untuk artinya ya. Sekarang untuk analisisnya. Faslun ya seperti biasa ya, kita semuanya sepakat faslun ini menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Takdirannya hada faslun ya. Dan faslun ini berhubung menjadi khobar yang berupa isim mufrad, maka tanda rafa'nya menggunakan dhammah ya. Nah, selanjutnya wal iktisalatu. Wawunya di situ wawu istiqnaf atau bisa juga kalian jadikan sebagai wawu ibtidak ya. Al-iktisalatu menjadi mubtada dibaca rafa tandanya dhammah sebab al-iktisalatu merupakan jamak muannas salim ya. Jamak muannas salim itu tanda rafanya menggunakan dhammah. Ketika nasab atau jer itu tandanya menggunakan kasroh. Nah, ini biasa teman-teman yang sering terkecoh. Jadi kalau misalkan ada jamak muannas salim, yakni jamak yang diakhiri dengan alif ta, itu kok harokatnya itu kasroh, itu belum tentu dibaca jer. Bisa juga atau ada kemungkinan itu dibaca nasab. Seperti contoh yang sering saya berikan itu khalaqallahu samawati wal ardo. Ya, di situ pakai as-samawati dibaca nasab, tanda nasabnya kasroh ya, sebab jamak muannas salim. Jadi perlu diingat ya, harus hati-hati dan jeli melihat posisi dari jamak muannas salim itu sebagai apa ya. Nah, berhubung di sini menjadi mubtada, maka di tanda rafa'nya itu menggunakan dhammah ya. Dan al-ittisalatu itu ya masdar dari iktasala yaktasilu iktisal ya. Berhubung di jamak muannas salim kan tinggal menambahkan alif ta ya. Selanjutnya al-masnunatu menjadi sifat atau naat dari al-iktisalatu ya. Di situ sama-sama berupa isim ma'rifat, sama-sama dibaca rafa, sama-sama menunjukkan muannas dan nah ini. Di sini kan al-iktisalatu itu kan jamak, yang al-masnunatu itu mufrad. Tapi struktur seperti ini itu boleh selama itu mu'anas loh ya. Al-iktisalatu itu jamak tapi mu'anas. Tapi yang al-masnunatu itu mufrad tapi mu'anas ya. Nah, struktur seperti ini itu pernah dicontohkan dalam Al-Qur'an. Di
di surat Al-Baqarah yang itu loh. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Ya, di situ pakai ma'dudah. Ayam itu jamak dari yaumun, ya, kullu jam'in mu'annasun, setiap jamak itu hukumnya mu'annas, tapi di situ untuk sifatnya ma'dudah pakai mufrad, ya. Kalau untuk contoh yang sama-sama mu'annas dan sama-sama jamak itu seperti itu yang di ayat tentang puasa Ramadan, ayyamam ma'dudat. Nah, itu. Paham ya? Ya, semoga paham. Selanjutnya sab'ata asyara. Sab'ata asyara di sini menjadi khobar dari al-ihtisalatu, ya. Dibaca rafa, tanda rafanya dikira-kirakan. Sebab di sini yang sab'ata asyara ini kan adat. Adatnya itu murokab, ya. Nah, adat murokab itu hukumnya selamanya itu mabni fathah. Ya, mabni fathah. Di sini saya bawa referensi kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Di kitab saya itu halaman 15 di bab Al-Murokab Al-Adati. Di sini diterangkan wa yajibu fathu juz'ayil murakkabi al-adati. Jadi fathahnya dua bagian adat murakab itu hukumnya wajib. Sawaun akana marfu'an, baik itu ketika rafa, am mansuban atau dibaca nasab, am majruron atau dibaca jar, ya. Di sini untuk contoh ketika rafa adalah jaa ahada asyara rajulan. Ada 11 orang laki-laki yang telah datang. Di situ pakai ahada asyara rajulan. Yang rajulan menjadi makdud, ya. Itu nanti untuk kaitannya dengan teks di Fathul Qorib ini nanti, ya, nanti kalian tunggu saja. Kemudian untuk contoh yang nasab adalah ra'aitu ahada asyara kaukaban yang di surat Yusuf itu, ya. Ahada asyara di situ posisinya sebagai maf'ul bih, ya. Selanjutnya untuk yang dibaca jar di sini contohnya ahsantu ila ahada asyara fakiron. Saya telah berbuat baik kepada 11 orang fakir, ya. Di situ untuk ahada asyara dibaca jar karena terletak setelah huruf jar ila, ya. Nah, berhubung di sini mana tadi yang sab'ata asyara tadi posisinya sebagai khobar dari iktisalat, maka dibaca rafa. Untuk tanda rafanya itu dikira-kirakan, ya. Selanjutnya guslan. Nah, di sini guslan itu merupakan makdud dari sab'ata asyara. Berhubung di sini adalah makdud dari adat murokab, maka di sini posisinya sebagai tamyiz. Ya, aturannya seperti itu, ya. Kalau dimaknani kan wal ittisalatu utawi pira-pira adus al masnunatu kang den sunahake sab'ata asyara iku ana 17 guslan apane aduse. Ya kan seperti itu. Nah, ya. Lanjut guslul jum'ati. Nah, guslul jum'ati ini merupakan badal ba'dun mingkul dari sab'ata asyara. Ya, dari sab'ata asyara, bukan dari guslan. Saya memahaminya seperti itu. Ya. Nah, berhubung sab'ata asyara yang kita baca tadi itu dibaca rafa, maka ini guslul jum'ati juga dibaca rafa. Cuma di sini untuk tanda rafanya itu jelas menggunakan dhammah pada guslul, sebab di sini strukturnya sebagai idhofah, guslul sebagai mudhof, al jum'ati sebagai mudhof ilaih atau al jum'ati, ya. Bisa dibaca dua wajah. Selanjutnya lihadiriha. Di sini jar majrur, huruf jarnya adalah lam, majrurnya adalah hadiriha yang berupa idhofah, hadiri sebagai mudhof, ha sebagai mudhof ilaih. Dan di sini untuk huruf jar lamnya di sini itu faedahnya itu lil ikhtisos. Ya, kembali lagi di kitab Jami'ud Durus. Untuk faedah dari huruf jar ini yang khususnya yang lam ini, itu kemarin saya menemukan di halaman 575, ya. Di sini untuk faedah lam itu ada 15. Cuman untuk yang sesuai dengan contoh ini itu lil ikhtisos, ya, atau disebut juga sebagai lam ikhtisos atau lam istihqaq, ya. Untuk contohnya yang di kitab ini adalah alhamdulillah.
Alhamdu utawi sekabehane puji lillahi iku tetep kagungane Gusti Allah. Ya kan untuk makna Jawanya seperti itu. Nah, segala macam pujian itu khusus hanya diberikan kepada Allah. Ya, untuk maknanya kurang lebihnya seperti itu. Untuk contoh lainnya itu an-najahu lil amilina. Kesuksesan itu khusus bagi orang-orang yang beramal, yang mengerjakan sesuatu lah pokoknya ya. Kemudian contoh lainnya itu al-fasohatu li Quraisyin. Fasih ya, bahasa yang fasih ya mungkin ya di sini maksudnya. Itu li Quraisyin, khusus bagi masyarakat Arab yang Quraisy. Ya, karena kita tahu bahwa bahasa Arab yang fasih itu berasal dari masyarakat Quraisy ya, seperti itu. Dan untuk contoh lainnya silakan kalian cek sendiri di kitabnya ya. Nah, itu untuk faedah lam yang ada di lihadiriha ini ya. Selanjutnya wa waktuhu. Wawunya di situ saya jadikan sebagai wawu istinaf karena mengawali jumlah baru, atau wawu tidak juga bisa. Kemudian waktuhu menjadi mubtada, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada kalimat pertama, yakni waktu. Sebab di sini mubtadanya berupa idhofah ya, waktu sebagai mudhof, hu sebagai mudhof ilaih. Saya percepat ya karena durasi video. Minal fajri. Nah, minal fajri ini posisinya itu sebagai khobar dari waktu tadi ya. Nah, berhubung di sini itu posisinya sebagai khobar dari waktu, maka dibaca rafa. Untuk tanda rafanya itu dikira-kirakan, sebab di sini minal fajri kan strukturnya sebagai jar majrur ya. Sebagai jar majrur atau itu sifat jumlah. Sifat jumlah itu kan ada dua, ada yang dzaraf, ada yang jar majrur. Nah, di sini itu adalah sifat jumlah yang jar majrur. Nah, ini untuk versi yang dasar, maksudnya itu bagi yang pemula. Nah, kalau kalian lihat lagi di kitab Jami'ud Durus di sini ya, di kitab saya itu di halaman 378 dan 379 di sini ada keterangan bahwa khobar ya, khobarnya mubtada itu wajib dibuang dalam 4 kondisi atau dalam 4 hal. Yang pertama di sini itu ayyadulla ala sifatin mutlaqatin ay dalatin ala wujudin amin ya. Yakni ketika khobar itu menunjukkan sifat yang mutlaqah atau menunjukkan adanya wujud yang umum. Nah, wadzalika fi mas'alataini, dan kasus ini itu terletak pada 2 masalah. Yang pertama, ayyata'allaqu biha dzarfun au jarun majrurun. Dzaraf atau jar majrur. Contohnya di sini itu al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Al-jannatu utawi swarga, ya kan maknanya seperti itu. Tahta aqdamil ummahati iku tetep ya, iku tetep ing dalem ngisore iku kaki atau sikile ibu. Nah, untuk contoh lainnya itu al ilmu fis suduri. Al ilmu utawi ilmu fis suduri iku tetap ing dalam dodo. Ya kan maknanya seperti itu. Nah, di sini diterangkan bahwa khobarnya itu bukan tahta aqdamil ummahat ataupun fis sudur. Tapi khobarnya di sini itu adalah kalimat yang ditakdirkan. Jadi kalau contohnya itu al-jannatu tahta aqdamil ummahat, maka khobarnya itu adalah lafadz maujudatun. Jadi al-jannatu utawi swarga maujudatun iku ana tahta aqdamil ummahat ing dalem ngisore dramaane utawa sikile ibu ya. Kalau contoh yang al ilmu fis sudur, maka khobarnya itu maujudun atau kainun. Al ilmu utawi ilmu maujudun iku ana atau kainun iku ana fis suduri ing dalem dodo. Nah, ini sudah bukan kelas kalian yang pemula ya, tapi kalau yang sudah mahir ya itu tadi cocok. Nah, sekarang pilihan ada di tangan kalian. Kalian itu pemula atau yang sudah mahir, atau kalau yang pemula ya di sini khobarnya ya mana tadi? Saya kehilangan. Nah, di sini untuk khobarnya ya minal fajri apa adanya itu. Tapi buat kalian yang sudah mahir ya berarti wa waktuhu
maujudun minal fajri atau wa waqtuhu kainun minal fajri, seperti itu ya. Selanjutnya as-sadiqi di sini menjadi sifat atau naat dari al-fajri ya. Saya percepat, kalian sudah paham ya. Wa guslul aidaini, wawnya di situ menjadi waw ataf, kemudian guslul idaini menjadi maktuf dari kalimat guslul jum'ati, sehingga sama-sama dibaca rafa karena i'rab dari maktuf itu ikut kepada i'rab maktuf alaih ya. Kemudian al-fitri di sini menjadi badal ba'du minggu dari al-idaini ya. Dibaca jar berhubung mubdal minhunya itu dibaca jar, maka di sini untuk badalnya juga dibaca jar ya. Kemudian wal adha, wawnya di situ waw ataf, al adha menjadi maktuf dari lafadz al fitri ya. Al adha di situ dibaca jar, untuk tanda jarnya dikira-kirakan karena al adha merupakan isim mu'tal akhir. Selanjutnya wayat khulu, wawnya di situ adalah waw istinaf, kemudian yadkhulu merupakan fi'il mudhari yang terbebas dari amil nasab atau amil jazm sehingga dibaca rafa ya. Selanjutnya hadal guslu waktu hadal gusli. Waktu hadal gusli menjadi fa'il dari yadkhulu ya, dibaca rafa, tanda rafanya adalah dhammah pada mudhof. Sebab di sini surutnya itu idhofah, waktu sebagai mudhof, hadal gusli sebagai mudhof ilaih ya, seperti itu. Jadi antara isim isyarah dengan musyar ilaih itu satu kesatuan karena yang namanya isim isyarah itu masuk dalam sibeh iftikor. Jadi kalau kalian belajar alfiyah di bab mu'rab mabni ya, yang kasyabihil wad'i hismai jitana wal maknawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'asurin wa taftikorin usra. Yang iftikor itu contohnya itu seperti ini, adalah isim isyarah, yang mana isim isyarah itu tidak lengkap kalau tidak ditambahkan dengan musyar ilaih, seperti itu. Makanya di sini untuk hadal gusli itu satu kesatuan. Kemudian selanjutnya binisfil laili adalah jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah nisfil laili yang berupa idhofah, nisfi sebagai mudhof, al-laili sebagai mudhof ilaih ya. Dan di situ untuk ba-nya itu faidahnya itu dzarfiyah ya. Sebagaimana bait itu wazida wa dzarfiyah tastabin biba wa fi waqat yubayyinani sababa ya, seperti itu kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan insya Allah lanjutannya kita bahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.